Halo Gebrakers, dimanapun kalian ngegebrak, gimana kabarnya? Kali ini kita akan bahas film kuda, tapi bukan sembarang kuda. Cakep, kuda poni ditunggangi Mbak Lulu. Buat kalian yang selalu stay dengan Anteng bersama, semoga panjang umur dan sehat selalu. Hah, garing. Daripada bergaring-garing ria, kita langsung geder aja ke filmnya. Di sebuah alam semesta di mana hanya terdapat hewan di sana, namun kisah akan berfokus pada satu keluarga kuda kerajaan, yaitu kuda para putri. Kita silaturahmi dulu dengan mereka. Dia bernama Twilight, merupakan seorang putri pertemanan, sedangkan mereka bertiga adalah Putri Celestia, Putri Luna, dan Putri Cadence. Celebration Equestria has ever seen. Kuda poni Equestria bersiap untuk festival persahabatan pertama mereka. Si Twilight punya ide yang bisa membuat festival pertemanannya menjadi perayaan termegah yang pernah ada. Namun dia membutuhkan bantuan sihir mereka bertiga untuk menjalankan rencananya. Spike? Dia pun menjelaskan kalau pesta tidak akan dimulai sebelum kalian membuat matahari mulai terbenam, dan itu adalah tugasnya Putri Celestia untuk membuat matahari mulai terbenam saat acara dimulai, sedangkan Putri Luna diberi tugas untuk memposisikan bulan 62 derajat di sebelah utara supaya sinar matahari bisa dipantulkan bulan ke sisi lain, dan Ratu Cadence bertugas untuk menciptakan aurora di atas panggung dengan kristal ajaibnya. Namun hal itu ditolak karena mereka hanya menggunakan sihir untuk kepentingan Equestria. Jadi Equestria itu sebuah negara kerajaan lah, mencek urang mah. Tapi kerajaan fiktif ya bre ya, yang hanya ada di dongeng atau film saja. Pesta pun akan segera dimulai dengan bantuan dari teman-temannya si Twilight untuk mempersiapkan semua keperluan pesta, mulai dari pengaturan cuaca supaya cerah, kembang api, dan lain-lain. Tapi yang terjadi... I don't think those are storm clouds. I bet those are the clouds I ordered. Sebuah pesawat mendarat di sana. Ternyata perayaan diinterupsi oleh pasukan monster yang dipimpin oleh unicorn bernama Tempest Shadow yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu Storm King. Tempest, is it? Si Tempest Raya berkumandang agar kalian semua tidak usah repot-repot untuk melakukan perlawanan. Cukup dengan mengklik tombol suren saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun si Putri Luna menyangkal, bagaimana bisa kami di sini ada ribuan sedangkan kau hanya segelintir saja tidak akan mampu melawan kami. Tetapi tiba-tiba... Ya, ternyata kapal lain yang berisikan pasukan si Tempest baru tiba di sana dan langsung menyerang. Sedangkan si Tempest menggunakan bola ajaibnya untuk mengutuk para putri menjadi batu. Putri Celestia memerintahkan Putri Luna untuk pergi ke selatan melewati Badlands mencari bantuan dari Ratu Hippo. Namun saat memberi perintah, Ratu Celestia keburu berubah menjadi batu. Disusul Ratu Luna yang hendak pergi ke selatan pun juga ikut terkena kutukan. Sedangkan Putri Pertemanan alias si Twilight bisa melarikan diri bersama teman-temannya. Kita kembali bersilaturahmi dengan teman-temannya si Twilight yang selamat. Mereka adalah Rainbow Dash, Pinkie Pie, Rarity, Brewster C, Applejack, dan Dragonspeak. Luna can't, so I have to. Si Twilight berencana akan menggantikan Putri Luna untuk pergi ke selatan menemui Ratu Hippo. Meskipun semuanya terasa berat meninggalkan Equestria, namun tidak ada poni yang bisa pergi kecuali kita menemukan sang ratu, karena itulah harapan satu-satunya.
Sementara di Equestria, para poni ditahan di sana dan si Tempest mendapat panggilan video call dari raja mereka yaitu Storm King, memberi waktu 3 hari pada si Tempest untuk menyelesaikan misinya, yaitu memberikan sebuah kekuatan pada sebuah tongkat yang bernama tongkat Sekana, di mana sumber dari kekuatan itu terdapat pada keempat putri Equestria. Sebagai imbalannya, si Tempest akan mendapatkan kembali tanduknya yang patah, tapi sebaliknya kalau tidak berhasil, maka bukan cuma tanduknya saja yang patah, melainkan juga lehernya. Prepare my ship. Kembali ke si Twilight dan kawan-kawan, mereka yang sudah berjalan jauh melewati padang pasir akhirnya menemukan sebuah permukiman di sana. Ooh, hey, you with the horn. To the highest bidder. Queen of the Hippo! Hal itu terdengar oleh si kucing bernama Keper yang membuatnya penasaran, lantas dia pun menghampiri mereka seraya menawarkan bantuan untuk menemukan Ratu Hippo. He's a friend indeed. Oh, they're here. Tiba di sebuah tempat, si Twilight menemukan sebuah petunjuk. Dia menyimpulkan kalau kita sudah salah mencari Ratu Hippo. Yang sebenarnya kita cari adalah Ratu Hippogriff, berwujud separuh poni dan separuh elang yang berada di puncak Gunung Aris. Namun tiba-tiba seekor babi datang ke sana sepertinya babi yang di pasar tadi, dan faktanya si Keper lah yang telah menjual para poni untuk melunasi hutangnya. Namun Silly little ponies. Tempest! bersamaan dengan itu datang juga si Tempest ke sana berkat informasi yang didapat ketika melewati pasar tadi. Tapi untungnya mereka semua kembali berhasil lolos dengan menaiki sebuah balon udara. Did you hear something? Sementara si Keper diinterogasi oleh si Tempest kemana mereka akan pergi. Berkat kebaikan para poni selama bersamanya, si Keper mengarang cerita kalau para poni akan pergi ke timur, yaitu ke Pulau Tengkorak. We make a great team. Kembali ke para poni yang ternyata mereka menumpang di kapalnya para burung yang sebenarnya mereka adalah burung penjelajah yang baik hati, tapi sempat ditaklukkan oleh Storm King dan harus mengikuti ajarannya. Para poni mencoba berdiskusi apakah kalian akan selamanya berada di ujung telunjuk si Storm King. Kalian bisa menjadi diri kalian yang dulu dengan membantu para poni mengantarkannya ke puncak Gunung Aris. Tale still yet to be told. Let's show these little ponies how it's done. Sebagai rasa terima kasihnya, si Rainbow memodifikasi balon dengan pelanginya. Memang terlihat indah, tapi sayang hal itu terlihat oleh si Tempest yang semula akan pergi ke timur merubah haluannya ke lokasi pelangi yang mereka lihat. Tempest! Six storm guards. Looks like they found you. Be boarded! Oh, goodness! Cure the rigging! Lock down the cargo! Everyone! Lagi-lagi para poni kembali mendapat perlindungan oleh mereka yang mengatakan tidak melihat ada kuda di sini, melainkan hanya mengangkut barang-barang Storm King. Sementara para poni yang sedang nyumput berencana untuk segera keluar dari kapal ini. Sementara itu mereka yang dianggap pengkhianat menghancurkan balonnya, tapi entah bagaimana nasib mereka, terbunuh atau enggak karena tidak diperlihatkan. Oh, thank goodness. Dengan balon udara buatan, para poni akhirnya sampai di puncak Gunung Aris. Terlihat sangat menyeramkan, mereka berasumsi kalau telah terjadi sesuatu di sini karena terlihat seperti gunung mati. Namun saat sedang menelusuri gunung mereka mendengar suara hari ringan, lantas mereka pun bergegas ke sumber suara yang mereka dengar. What was that? Ya, entah apa yang terjadi, tapi setelah tersedot pusaran tadi, mereka tiba-tiba sudah pakai helmnya si Sandy. Dan yang ngakhiri ring tadi, dia merupakan seekor poni mermaid bernama Putri Skistar, lalu mempertemukannya dengan sang ibu yaitu Ratu Nopo, di mana dia justru tidak memperbolehkan makhluk asing datang ke sini. Tapi si Twilight bercerita kenapa bisa sampai di sini, yaitu untuk mencari para Hippogriffs supaya membantu negeri kami yang sedang diserang oleh Storm King. Dan faktanya ternyata merekalah para
Hippogrips itu yang juga sedang bersembunyi dari kejaran Storm King dengan merubah bentuk ke mermaid menggunakan sebuah bola ajaib. Ternyata benar firasat para poni saat memasuki gunung dan si ratu mencoba memastikan apakah bola ajaibnya masih berfungsi atau tidak kepada para poni sebagai bentuk sambutan mereka terhadap tamu pertamanya. Ya, awalnya mereka senang dengan perubahan yang terjadi karena bisa bernapas dalam air dan berenang bebas, tapi tidak dengan si Twilight yang berkata, kalau kau tidak bisa hanya bersembunyi di bawah sini, banyak yang telah kau lewatkan, dan kami yakin kau bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan si Storm King. Namun si Ratu Nopo tidak peduli itu dan pergi dari sana. Mereka yang tidak bisa berdiam diri saja di sana, meminta si Ratu Skistar untuk mengembalikannya ke wujud asal. Yeah, I'll get Mom to turn you back. Sementara Ratu Skistar pergi dan juga diikuti oleh yang lain yang ditugaskan si Twilight untuk ikut membujuk Ratu Nopo, sementara si Twilight sendiri bermaksud akan mengambil bola ajaibnya. Namun yang terjadi... Well, I guess there is one small thing. Padahal Ratu Nopo sudah sedikit bersimpati, tapi apa yang dilakukan si Twilight itu sangat fatal, membuat Ratu Nopo marah dan mengusir mereka. Para poni yang menyalahkan si Twilight ditambah telah membohongi mereka karena telah dijadikan sebuah pengalihan, hingga terjadi perdebatan yang membuat mereka terpecah belah. Si Dragon yang tidak ikut ditangkap karena pada dasarnya target si Tempest adalah sang ratu, memberitahukan pada poni lain kalau Twilight tertangkap dan dibawa ke kapal si Tempest. We got no way to defeat those monsters. We'll never catch up. We gotta get her back. How? That was awesome. The hooves of Commander Tempest. Ya, ternyata mereka semua masih hidup, syukur alhamdulillah. Hanya balon udaranya saja yang dihancurkan si Tempest, dan apa yang terjadi tidak mereka saja yang akan membantu, melainkan sedangkan di sisi lain si Twilight kembali dibawa ke Equestria dikumpulkan dengan ratu lain yang masih jadi batu. Dan ini dia si Storm King. Tanpa basa-basi, dia langsung menyedot semua kekuatan para putri di sana. Check out the light show. Si kucing dan para poni menyamar menjadi pengantar kue, berhasil lolos dari penjagaan, namun sayang si koala yang beki karena kue mencoleknya hingga terlihat sebuah mata di dalam dan terpaksa harus menjalankan rencana cadangan. Plan B. The jig is up. Berhasil melumpuhkan sebagian penjaga, para poni dan si Keeper langsung bergegas masuk ke kastil. Hadangan penjaga di sana tidak jadi masalah buat mereka dengan memanfaatkan api si Dragon, namun si Storm King menciptakan pusaran angin puyuh disertai gelageran gugur. Entah apa ide yang didapat si Pinky Pie, tapi Shin berpindah ke si Storm dan si Tempest, di mana si Storm mengkhianati si Tempest. Alih-alih memenuhi janjinya, si Storm justru malah menyerang si Tempest. See ya. I'm excited. Who's excited? I'm so excited. Ternyata itu dia ide yang didapat si Pinky sehingga mereka bisa sampai langsung menghantam si Storm yang membuat tongkat terpental. Mereka bekerja sama untuk mengambil tongkat, berhasil mendapatkannya, namun si Twilight harus terbawa pusaran angin dan menghilang begitu saja.
Suasana pun nampak kondusif dengan tongkat yang sudah di tangan para poni. Terlihat si Tempest juga yang sepertinya menyesal atas perbuatannya. Tapi tiba-tiba lain dengan si Storm King yang bernasib naas, si Tempest diselamatkan si Twilight menggunakan tongkat sakti, begitu juga dengan para putri yang lainnya, dan memperbaiki semua kerusakan dengan tongkatnya. Atasan, pelajaran apa yang bisa kita raih? Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tapi tentang siapa yang menghampirimu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Mr. Abe mohon pamit undur diri. Sekian dan terima subscribe.